Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Demikian firman Tuhan. Hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita berisi beragam kesempatan. Setiap kita diberi hak untuk menikmati dan memaknai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Mau dijadikan apa dan bagaimana kesempatan itu tergantung dari cara kita menikmati dan memaknai kesempatan tersebut. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dalam perumpamaan tersebut dijelaskan bahwa ada pohon ara yang diberi kesempatan untuk tumbuh atau yang sengaja ditanam di kebun anggur. Lalu sang pemilik kebun datang untuk mencari hasil dari pohon ara tersebut, mencari buah dari pohon ara tersebut. Dan ternyata dia telah melakukan selama 3 tahun berturut-turut sampai pada tahun ketiga dalam teks ini. Namun tidak menemukan buah dari pohon ara tersebut. Karena itu pemilik kebun merasa kecewa dan bermaksud untuk menebang pohon ara itu. Namun pengurus dari kebun tersebut memohon seperti yang kita baca tadi, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Di ayat 9 dikatakan demikian, "Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Apa yang bisa kita pelajari dan renungkan serta petik makna dari renungan hari ini? Pertama, pohon ara yang diberi kesempatan untuk tumbuh di daerah atau bersama dengan pohon anggur adalah suatu anugerah yang istimewa. Namun sayangnya, pohon ara tidak mensyukuri keistimewaan itu. Karena biasanya pohon ara ditanam di tempat lain, tidak bersamaan dengan pohon anggur, tidak berada di areal kebun anggur. Tetapi ketika kesempatan itu diberikan, pohon ara tidak benar-benar memaknainya. Keistimewaan tersebut tidak dinikmati dengan baik, dengan memberikan hasil yang baik juga seharusnya. Karena apa yang tidak seharusnya ia dapatkan dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi dia tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Berkaitan dengan kita sebagai manusia ciptaan Allah, dicipta sebagai manusia yang segambar dengan Allah, imago Dei, secitra dengan Allah, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian kita diberi kesempatan, diberikan pengampunan, penebusan di dalam Yesus, adalah sesuatu yang istimewa, anugerah yang istimewa. Karena itu, jika kita tidak memaknai keistimewaan itu, maka sesungguhnya kita adalah manusia, adalah orang, adalah pribadi yang tidak bersyukur atas semuanya itu. Saat ini kita ditantang bertanya kepada diri kita sendiri, buah
iman apa yang sudah aku nyatakan dalam kehidupan. Sehingga apa yang telah Tuhan berikan, kita respon dengan membuahkan sesuatu yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pahamilah bahwa hidup ini adalah proses menerima dan memberi. Hidup diawali oleh menerima. Kita menerima anugerah kehidupan, kita menerima nafas kehidupan, kita menerima kesehatan dan berkat-berkat lain. Setelah itu pahamilah bahwa kita harus juga memberi, menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti kita telah menerima yang terbaik dari Allah Bapa yang telah mencipta kita sempurna adanya. Kita harus membuahkan yang baik untuk dibagikan dalam kebersamaan kita dengan sesama dan semesta. Itu sebab ada kata terima kasih. Artinya apa? Setelah kita menerima, kita memberi, mengasihi orang dengan apa yang kita sudah terima dalam kehidupan kita. Kita telah menerima kehidupan, tadi saya katakan, telah menerima berkat, telah menerima kasih Tuhan, maka berikanlah itu kepada orang lain, kepada sesama, kepada semesta, sebagai bukti bahwa kita memahami hidup ini adalah proses menerima dan memberi. Dan ketika kita merasa atau memahami, mengalami, menyadari bahwa kita telah diberkati, maka jadilah berkat. Itu sebab dikatakan diberkati untuk memberkati. Ketika kita memahami itu, maka kita akan memotivasi diri sendiri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Allah di dalam diri Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mengasihi, mengampuni, bahkan memberikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Meskipun dalam perjalanan keberimanan kita ada jatuh bangun, ada saat kita sangat dekat kepada Tuhan, tapi ada saatnya kita jauh. Ada saatnya kita menjadi orang yang sangat taat, tapi ada saatnya kita menjadi orang yang luar biasa mempersalahkan kehidupan, mempersalahkan apa yang terjadi, bahkan lebih tragisnya mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini diingatkan bahwa Tuhan yang penuh kasih itu masih memberi kesempatan, seperti permintaan dari yang memelihara kebun tadi, pengurus kebun tadi. Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Meskipun sebenarnya dalam teks ini pohon ara biasanya hanya sampai tahun ketiga diharapkan berbuah. Kalau sampai tahun ketiga tidak berbuah, berarti dia tidak akan berbuah lagi. Jadi sebenarnya sesuatu yang agak sulit apa yang dimintakan oleh pengurus kebun tersebut. Tetapi karena kasih sang pemilik kebun, kalau dalam kehidupan keberimanan kita, karena kasih Allah kepada kita di dalam Yesus, kita masih diberi kesempatan pengampunan selama kita masih diberikan anugerah kehidupan. Pada saat kita jatuh, bangkit kembali, kita berdosa, lalu kita mengaku dosa, diberikan pengampunan, itu masih terus diberikan kesempatan itu selama kehidupan masih dianugerahkan kepada kita. Yang keempat, ingatlah bahwa kesempatan itu ada akhirnya. Di ayat 9 tadi dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Artinya apa? Artinya mau dikatakan selagi kesempatan masih ada, ayo berikan yang terbaik, sadari diri. Sudah begitu banyak, bahkan tak terhitung berkat Tuhan yang kita terima, anugerah Tuhan yang luar biasa melampaui akal dan pikiran kita. Karena itu responlah dengan membuahkan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kalaupun ada waktunya kita jatuh, segera bangkit. Karena ingat, ketika kesempatan itu berakhir, maka kita tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki diri.
kita akan diadili seperti apa yang kita buahkan, imani dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi bagian kita nanti adalah apa yang kita imani di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang mengerti akan anugerah dan kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Agar dengan memaknai semuanya itu, kita membuahkan sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu ini menjadi lagu yang sangat digemari selama kurang lebih beberapa tahun ini, yang mengingatkan kita betapa kehidupan yang adalah kesempatan itu harus kita isi dengan bijaksana, menjadi berkat, agar ketika saatnya tiba, hidup kita telah menjadi berkat. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk berbuah di dalam kehidupan kami sebagai syukur kami atas anugerah kesempatan yang Engkau berikan bagi kami menikmati kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.